Polri, ACT selewangkan 450 miliar dari total donasi 2 triliun. Sudah melakukan kajian terhadap database PPATK dan itu sudah dilakukan sejak lama, dan PPATK melihat bahwa terkait dengan dana masuk dan dana keluar dari entitas tersebut pada periode yang dikaji oleh PPATK itu nilainya memang luar biasa besar ya. Jadi sekitar 1 triliunan ya. Jadi dana masuk dana keluar itu per tahun itu perputarannya sekitar 1 triliun. Jadi bisa dibayangkan itu memang banyak. Sehingga dia ingin melindungi dirinya bersameng dengan mendekatkan diri kepada aparat negara. Bagaimana cara mendekati aparat negara? Itu macam-macam. Ada dengan cara menawarkan, menyumbang kepada kepentingan publik. Lalu sang pejabat karena euforia ingin membantu kepentingan publik tanpa berpikir panjang, tanpa menggunakan logika dan nalar, langsung menyahutinya. Dan selalu itu motifnya ingin ketemu pejabat. Selalu begitu ya? Dipoto, dan foto itulah yang dijadikan barang komoditi ke orang lain. Seperti yang disebut Pak Hamid Audin tadi ya, banyak yang menawarkan bantuan, misalnya dia punya aset, misalnya mengakui dari kerajaan Nusantara, ada dari dana revolusi, ada juga yang tadi Pak Hamid sudah sebut ya di Batu Tulis itu ya, kemudian ada dari kerajaan Pagaruyung, wah segala macam. Pernah mereka ngaku punya emas 1 kapal mau minta menghadap Pak SBY, Pak Presiden ya. Lalu saya jumpa Pak Sudi Silalai, Pak Sudi, saya nggak percaya Pak, saya bilang. Jangan sekali-sekali kasih menghadap Presiden, nanti memalukan, saya bilang. Ini kan semua masyarakat dan pemerintah itu sama-sama berjuang untuk bisa menanggulangi pandemi. Nah, ketika ada yang mau menyumbang, itu mesti harus dilihat secara hati-hati. Kalau dilihat aturan hukumnya kan sudah ada aturan-aturan prinsip-prinsipnya, termasuk tadi kehati-hatian untuk cross-check sana-sini seperti itu. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri kembali menemukan fakta baru terkait kasus penyelewengan donasi oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Selain diduga menyelewengkan 103 miliar donasi Boeing kepada keluarga korban Lion Air JT610, ACT juga diduga menyelewengkan donasi 450 miliar dari 2 triliun yang dikelola. Ramadan menjelaskan, pada 2015 sampai 2019, ACT menggunakan surat keputusan dari pengawas dan pembina ACT dengan pemotongan berkisar 20-30% sebagai dasar yang dipakai oleh yayasan untuk memotong donasi. Kemudian pada 2020 sampai sekarang berdasarkan opini Komite Dewan Syariah, Yayasan ACT melakukan pemotongan sebesar 30%. Ramadan mengatakan, dana yang diselewengkan itu diklaim untuk dana operasional Yayasan ACT, adapun asal donasi 2 triliun itu didapat dari dana sosial. ACT selewengkan dana umat, Koperasi 212 terjerat menyusul AA Gym, usai kena seret gak terlibat dia. Koperasi Syariah 212 terkena imbas dalam kasus penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. ACT diduga melakukan penggelapan terkait dana untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 senilai 34 miliar. Salah satunya mengalir pada Koperasi 212. Penyalahgunaan ini untuk keperluan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu Koperasi 212 sebesar 10 miliar, pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar. Kemudian program Bigfoot Bus 2,8 miliar, pembangunan pesantren peradaban Tasik Malaya 8,7 miliar, dana talangan Civic Chen 3 miliar, dan dana talangan PT MBGS 7,8 miliar. Sementara itu, Abdullah Gimnastiar alias Ta'agim diduga menjadi salah satu pengurus Koperasi Syariah 212 sebagai Dewan Penasehat. Diduga terima dana, Koperasi 212 terseret kasus ACT. Nama Anies Baswedan muncul, ada apa? Koperasi Syariah 212 diduga menerima dana dari Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap yang kini tengah diselidiki dalam perkara penyelewengan dana. Dana yang digelapkan ACT dan kemudian disalurkan kepada Koperasi 212 berasal dari dana donasi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610. ACT menerima uang dari perusahaan Boeing sebesar 138 miliar, senilai 34 miliar digunakan tidak untuk peruntukannya. Salah satunya dialihkan kepada Koperasi 212 sekitar 10 miliar. Menanggapi hal ini, Warganet dengan akun Twitter @kiki_dwi_bowo menyebutkan bahwa dana ACT telah dipotong oleh pengurusnya dan kemudian dialirkan kepada Koperasi Syariah 212. Petinggi ACT terancam 20 tahun bui. Abu Janda,
pas buat makhluk biadab. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda bersyukur dua petinggi aksi cepat tanggap, Ayudin dan Ibnu Kajar, terancam hukuman 20 tahun penjara. Menurutnya, penyelewengan dana umat adalah perbuatan biadab. Dengan kasus ini, Abu Janda berharap umat Islam lebih selektif dalam menyedekahkan sebagian hartanya. Diketahui, 4 tersangka kasus dugaan penyelewengan dana ACT telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri. 2 diantaranya adalah Presiden ACT 2005 sampai 2019, sekaligus pendiri yayasan Ayudin dan Presiden ACT saat ini Ibnu Kajar. Adapun tindak penyelewengan salah satunya dana sosial untuk para korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 pada 2018 senilai 34 miliar. Lagi-lagi sumpah Ahok terbukti, satu persatu dipermalukan. Pegiat media sosial John Sitorus turut mengungkit sumpah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam akun media sosialnya. Kali ini ia menyinggung sumpah Ahok dengan kasus banding ex petinggi Front Pembela Islam, Munarman, yang ditolak Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta. Diketahui, Ahok sempat menyebutkan satu persatu akan dipermalukan. Hal itu, kata dia, katakan dalam persidangan dirinya terkait kasus penistaan agama. Menurutnya, sumpah Ahok pun kembali terbukti karenanya ia berharap Munarman dapat betah mendekam di balik penjara. Menurutnya, sumpah Ahok pun kembali terbukti karenanya ia berharap Munarman dapat betah mendekam di penjara. Banding ditolak, hukuman jadi 4 tahun penjara, sah dan terbukti sebagai teroris. Lagi-lagi ucapan Ahok terbukti. Satu persatu dipermalukan, semoga Munarman betah di penjara. Diketahui sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Umum FPI Munarman terkait kasus tindak pidana terorisme. Hakim menilai Munarman terbukti ikut merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang meminta Munarman dihukum 8 tahun penjara. Adapun dalam tuntutannya, jaksa menilai Munarman terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian Munarman juga dianggap melanggar Pasal 14 Junto Pasal 7, Pasal 15 Junto Pasal 7 serta Pasal 13 huruf C UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Tak terima dengan vonis tersebut, Munarman pun mengajukan banding. Namun majelis hukum justru memperberat hukuman menjadi 4 tahun penjara. ACT selewengkan dana umat. Koperasi 212 terjerat menyusul AA Gym. Usai kena seret gak terlibat dia. Koperasi Syariah 212 terkena imbas dalam kasus penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. ACT diduga melakukan penggelapan terkait dana untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 senilai 34 miliar. Salah satunya mengalir pada Koperasi 212. Penyalahgunaan ini untuk keperluan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu Koperasi 212 sebesar 10 miliar, pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar, kemudian program Bigfoot Bus 2,8 miliar, pembangunan pesantren peradaban Tasik Malaya 8,7 miliar, dana talangan Civic Chen 3 miliar, dan dana talangan PT MBGS 7,8 miliar. Sementara itu, Abdullah Gimnastiar alias Ta'agim diduga menjadi salah satu pengurus Koperasi Syariah 212 sebagai Dewan Penasehat.